anak kami KKR Luhun Tanjung Merauke Kanan, kami mengajak tetap bersuka cita, tetap merasakan kasih dan damai Tuhan Yesus di hari Natal ini, walaupun tahun ini kita merayakan Natal dengan keadaan pandemi COVID. Kami mau anak kami tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga stamina tubuh supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itu kembali kami ucapkan kepada anak kami semua, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. Sebelum kita mulai Natal kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang benar, Bapak yang kami sembah, terima kasih Bapak untuk sekarang ini kami anak-anak KKR masih boleh memuji Tuhan, kami masih boleh memuji kelahiran Bapak walaupun Natal tahun ini kami di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Bapak sukacita Natal tetap ada di hati kami. Kau yang berkati Natal kami ini Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang jaga hati adik-adik kami Bapak, agar walaupun di mana saja adik-adik kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Bapak yang baik, kami serahkan Natal kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di atas segalanya Bapak, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak disebut dengan anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah Natal KKR tahun 2020 ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Terang Allah yang ilahi sudah turun ke dunia. Kita mau bernyanyi Hari-hari Hidupku. Kita mau dengarkan bunyi anak balita dari Kejadian sadar ayat sadar. Kejadian sadar ayat sadar. Baginda tanah mula-mulanya dijadikan di bata langit kasturi. Amin. Kejadian sadar ayat sadar. Mula-mulanya di bata mensadikan langit lastoni. Amin. Kejadian sadar ayat sadar. Mula-mulanya di batu dijadikan langit langit istoni. Amin. Kejadian sadar ayat sadar. Baginda katana mula-mulana ijadikan di bata langit rasdoni. Amin.
kejadian di bata langit lestari. Amin. Kita mendengarkan liturgi kelas 1 dari Kejadian Sada ayat 2. Kejadian Sada ayat 2. Doni meduna lalik tempasna lalik sembelang harga lumbang ditutupi gelap sangat. Jaga kelali bata kelaling-kelaling di babolau kuasa Isa. Amin. Kita dengarkan doa grup dari guru KKR. yang teladan dan puji Dia yang teladan. Kita dengarkan liturgi kelas 2 dari Kejadian telu ayat 1. Kejadian telu ayat sada baginda katana. Ibaskrina rubia daratan si ijadikan di bata. Nipe masih cerdikna, nungkun nipe mandi berundai na.
tuhukin ikatakan di bata manbandu maka labaci ipandu sadap tebua batang kayu si ibas peken endah. Amin. Kejadian telu ayat sada. Ibas kerina rubia daratan si jadikan di belata nipe mesti cerdikna. Nung ko nipe mandi berundai nina tuhukin ikatan di bataman bandu maka laban si pandu sadete buah batang kayu si ibas peken endah. Amin. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas karina rubia daratan si ijadikan di bata nipe masih cerdik na nungku nipe mandi baru ndai nina tuhukin ikatakan di bata man bandu maka ia banci ipandu sada pebuah batang kayu si ibas peken endah. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas kerina rubia daratan si ijadikan di bata nipe masih cerdikna nungku nipe mandi berundai nina tuhukin ikatakan di bataman bandu maka labanci ipandumu sadape buah batang kayu si lip ibas peken endah. Terima kasih. Amin. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas karina rubia daratan si ijadikan di bata nipe mesti cerdikna nukun nipe mandi barundai nina tuhukin ikatakan di bata man bandu maka labanci pandu sadape buah batang kayu si ibas peken endah. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas kerina rubia daratan si ijadikan di bata nipe si cerdikna nukun nipe man diberu dai nina tuhukin ikatakan di bataman bandu makalah banci ipandu sada pebuah batang kayu si ibas peken endah. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas kerina rubia daratan si ijadikan di bata nipe si cerdikna nuku nipe mandi berundai nina tuhu ikin ikatakan di bata mandu makan lah banci ipandu sada pembuat batang kayu si ibas peken endah. Kejadian telu ayat sada baginda katana ibas kerina rubia daratan si ijadikan di bata nipe mamesi cerdikna nungko nipe mandi berundai nina tuhukin ikatakan di bataman bandu maka ia banci ipandu sadape buah batang kayu si ibas peken endah. Kita datang mengikuti kelas 3 dari Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 baginda katana Mazmur Daud Tuan kap simada doni rasisina kerina Tuan kap simada pertibi rasinggeluh ije. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah. Kita angkat pujian, kita sobat berdoa.
Lukas ada ayat 26 bagenda katana. Kenca enggo 6 bulan Elizabeth natang tua, di bata nuruh malaikat Gabriel ku kota Nazaret di daerah Galilea. Ada ayat 26 bagenda katana. Kenca enggo 6 bulan di Elizabeth natang luar, di bata nuruh malaikat Gabriel ku kota Nazaret di daerah Galilea. Amin. Kita dengarkan liturgi kelas 6 dan kelas 1 SMP dari Lukas 2 ayat 4. Lukas 2 ayat 4. Yusuf lawas ke arah kota Nazaret, nari Galilea, ku kota Daud, si gelar Bethlehem i Judea, sebab ia kesusuran Daud. Lukas 2 ayat 4 bagenda katana. Yusuf berkat ikutan Nazaret i Galilea nari ku kota Bethlehem i daerah Judea, kota ketubuhan Raja Daud. Sebab Yusuf kesusuran Daud kau. 2 ayat 4 bagenda katana. Yusuf berkat ikuta Nazaret i Galilea nari, kota Bethlehem i daerah Judea, kota ketubuhan Raja Daud, sebab Yusuf kesusuran Daud kap. Amin. Lukas 2 ayat 4 bagenda katana. Yusuf berkat ikutan Nazaret i Galilea nari, kukuta Bethlehem i daerah Judea, kota ketubuhan Raja Daud, sabab Yusuf kesusuran Daud kap. Amin. Kita muliakan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan di hati kita. Kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus.
adik-adik, anak-anak dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab dulu. Mari kita buka Alkitab kita semua dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ayo semuanya sudah buka Alkitabnya? Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Pendeta mau bacakan ya untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Maria, Yusuf, aku mau mengatakan sesuatu. Apa itu? Aku sangat mengasihimu. Maukah engkau bertunangan denganku? Aku juga mengasihimu, Yusuf. Aku menerima pertunangan kita. Semoga Tuhan memberkati hubungan kita. Aku ada sesuatu untukmu, Maria. Puji Tuhan, kau telah menerima pertunangan ini. Aku akan memberitahukan kepada keluargaku untuk mempersiapkan pernikahan kita. Aku pulang dulu ya, Maria. Baiklah, Yusuf. Hati-hati di jalan. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padaku? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Akhirnya, kabar tentang Maria sedang mengandung sampai ke telinga Yusuf.
Bagaimana Maria bisa mengandung? Apa dia selingkuh dariku ya? Sepertinya tidak mungkin. Apa sebaiknya aku pergi meninggalkan Maria saja? Besok sajalah itu. Lebih baik aku tidur dulu. Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Apa sebaiknya aku pergi menjumpai Maria saja? Maria, Ya Yusuf, pergilah bersamaku dan menjadi istriku. Tuhan telah menyuruh aku untuk menyimpan engkau. baiklah Yusuf, aku akan pergi bersamamu. Ayo Maria. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kami akan memberi nama baik ini adalah Yesus. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana tadi dramanya? Menarik bukan? Nah, itulah kisah kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati di hari ini. Sambut dulu ucapan selamat Natal dari kami. Selamat Hari Natal. Oke, kurang kencang suaranya. Sekali lagi, selamat Hari Natal. Nah, di rumah sekarang ada yang pakai baju baru nggak ini? Ada yang pakai sepatu baru? Iya, walaupun kita tidak pakai sepatu baru, tidak pakai baju baru, tidak apa-apa ya. Kan karena pandemi, kita nggak boleh mengeluarkan duit banyak-banyak ya. Ya, karena kita harus irit segala sesuatunya. Nah, anak-anak terkasih, kalau tadi kita lihat dramanya, ketika Yusuf dan Maria mulai bertunangan, kok tiba-tiba Maria bisa hamil ya? Terus kenapa tiba-tiba Yesus lahir? Nah, pada saat itu malaikat datang menghampiri Yusuf karena Yusuf tidak percaya. Begitu dia memberikan cincin kepada Maria, Yusuf sangat yakin sekali bahwa Maria pasti setia kepada Yusuf. Tapi kenapa dia bisa tiba-tiba hamil? Nah, malaikat kemudian memberitahukan kepada Yusuf bahwa yang membuat dia hamil itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, sehingga yang lahir dari Maria adalah Yesus sendiri. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus. Siapa namanya? Namanya adalah Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Kelahirannya menunjukkan kasih Kristus. Untuk itu, di hari Natal ini kita menyaksikan kasih Kristus nyata dalam hidup kita. Natal berarti kasih Kristus mengalir dalam diri kita. Di mana Yesus Kristus lahir pada saat ini? Kan sekarang Bethlehem itu berada di tempat yang jauh. Nah, Bethlehem yang ada sekarang itu adalah hati kita. Hati kita adalah tempat Yesus lahir saat ini. Untuk itu, anak-anak semua harus merayakan dan menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan bahagia. Nah, satu lagi,
hari Natal, ketika kita tahu ini adalah kasih Kristus, berarti kita juga belajar bagaimana seorang Yusuf yang pemberani. Dia seorang bapa yang sangat berani dan menyatakan kasihnya juga kepada Maria. Itu berarti Natal juga mau mengatakan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan harus punya sikap keberanian yang luar biasa. Berani mengapain? Berani melakukan kehendak Tuhan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita berada di dalam rumah. Sekarang ini kan kita nggak ada masuk sekolah lagi ya. Kita belum bersekolah minggu. Tapi kita bersama-sama dengan Bapak, dengan Mama, ikut patuh, ikut ajaran Mama, ikut ajaran Bapak, ikut nasihat orang tua. Dan kita dengan bersikap berani, kita melakukan apa yang dikehendaki orang tua kita. Nah, itulah artinya Natal ini memberikan kasih kita kepada sesama orang lain. Kepada mama bapak, kakek nenek, semua bulang kita, bengkila kita, bibik kita, mama kita, dan juga mami kita, semua kita sayangi. Semua kita cintai, karena itulah kasih Kristus lahir bagi kita di hari Natal. Nah, terus kemudian Yesus itu lahir, artinya dia lahir sebagai juru selamat manusia. Juru selamat bagi kita semua. Sehingga kita semua adalah manusia yang sudah diselamatkan dari dosa. Adik-adik tahu nggak? Kalau sebetulnya kita ini manusia sudah berdosa sejak dulu. Kita sudah banyak melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan A, kita melakukan B. Sehingga banyak sekali hal-hal yang membuat Tuhan sebetulnya sudah tidak mau lagi bersama dengan kita. Tapi pada akhirnya tetap kita dijaga, tetap kita dilindungi oleh Tuhan, dan kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Sehingga hari Natal ini merupakan bentuk perayaan hati kita bahwa Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, untuk itu kita harus ingat, Natal bukan hanya dirayakan oleh kita saat ini di Tanjung Morawa, tapi Natal juga dirayakan oleh seluruh dunia. Sehingga hari ini pendeta mau mengajak kita bersama-sama bernyanyi, "Hai dunia, gembiralah." Karena kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat mendatangkan sukacita. Tidak boleh ada lagi yang marah-marah, tidak ada boleh lagi yang ngambek-ngambek, tidak ada boleh lagi yang cerewet-cerewet. Tapi sebagai anak Tuhan kita semua bersukacita, bahagia, senang, dan bergembira. Ajak mama bapak kita juga bergembira, bulan kita, bengkila kita, bibi kita, mama kita, mami kita, ajak bergembira. Dan apa yang boleh kita bagikan untuk mereka hari ini?
kita boleh membagikan sukacita Natal kita melalui kasih kita. Nah, adik-adik, pendeta mau bertanya, apa yang adik-adik mau berikan untuk orang-orang yang adik-adik kasihi di hari Natal? Apa yang mau kalian bagikan untuk mereka yang sudah mencintai kalian? Apa yang adik-adik mau berikan bagi semua orang-orang yang saat ini membutuhkan kasih Kristus? Mari hari ini bersama dengan orang tua kita di rumah, kita harus berkata, "Yuk Ma, ayo Pak, kita membuat satu aksi untuk membagikan kasih Natal kita bagi sesama kita." Apa itu? Enggak usah besar-besar, tapi kita boleh mengucapkan selamat hari Natal untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bertegur sapa dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga boleh membagikan makanan-makanan Natal kita. Kalau kita punya makanan Natal, kita boleh membagikan bingkisan Natal untuk orang-orang yang butuh kasih sayang, seperti anak-anak di Almomega, di Gelora Kasih, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang miskin. Mari kita bagikan kasih Natal kita, karena itu adalah bentuk sukacita kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, dan dadah, sampai ketemu lagi dengan firman Tuhan berikutnya. Kita mengumpulkan persembahan, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita mengamalkan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Kita mau doa persembahan dan doa syafaat yang dibawakan oleh Kevin Terbalus, Tiara Kerlian, dan Kak Wanita Harikata. Mari sama-sama kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, Allah kami yang bertahta di atas kerajaan surga, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan Dikau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena pimpinan Tuhan, kami KAKR Rumbun GBKP Tanjung Morawa Kanan sudah dapat melaksanakan Natal di tahun 2020 ini Bapa. Walaupun Tuhan Natal yang kami rayakan saat ini secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menyertai kami semuanya, khususnya anak-anak KAKR kami. Biarlah kami tetap dalam suasana sukacita dan tetap kami merasakan kelahiran Yesus di hati dan di hidup kami Tuhan. Begitu juga kami dari pelayan-pelayan KAKR
Biarlah semuanya kami hari ini, saat ini Tuhan, saat yang berbahagia, kami sama-sama merayakan, kami merasakan sukacita oleh karena Natal KKR yang berlangsung saat ini ya Bapa. Tuhanlah memberkati, Tuhanlah yang tetap menyertai kami semuanya. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa khusus kepadamu Tuhan, khususnya untuk moderamen kami, begitu juga untuk BPMK, begitu juga BPMR Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap aktivitas, setiap hamba-hambamu ya Tuhan, yang melayani Tuhan, khususnya di KKR Tuhan. Biarlah Tuhan, baik pelayanan di tingkat pusat di moderamen kami, di tingkat klasis BPMK Tuhan, dan juga di tingkat runggun BPMR kami Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu supaya Tuhan dalam tahun-tahun ke depan Tuhan kami dapat merayakan Natal dan juga dapat melaksanakan kebaktian-kebaktian seperti biasanya sebelum suasana COVID ini terjadi. Kami mohon Tuhan, biarlah saat ini juga kami tetap bersyukur dan tetap dapat mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana harusnya, dan kami tetap menyembah mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya anak KKR-Mu ya Tuhan, dan berkati kami semuanya pelayan-pelayan KKR. Biarlah KKR ini tetap berjalan sekarang sampai selama-lamanya, tetap memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Ya Bapak, di sini kami mau berdoa untuk kesehatan orang tua kami, baik kesehatan orang tua dari anak-anak KKR kami, ataupun kesehatan orang tua dari guru sekolah minggu. Tuhan yang turut campur kepada orang tua kami ini, berikan mereka rezeki, umur yang panjang, serta kesehatan. Tuhan yang melindungi orang tua kami ini, biarlah orang tua kami ini dapat memimpin kami dan mengajari kami. Ya Bapak, di sini juga kami mau berdoa untuk kesehatan anak-anak KKR kami. Tuhan yang memberkati, berkati mereka, jauhkan mereka dari mara penyakit Tuhan, berkati apapun yang ia makan, berkati setiap kegiatannya, walaupun situasi pandemi seperti ini, biarlah mereka tetap sehat di tengah-tengah aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan, di sini juga kami mau berdoa untuk kesehatan guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati, baik mungkin ada guru sekolah minggu yang sedang mengalami sakit, Tuhan yang memberkati obat yang ia makan agar ia lekas sembuh dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di sini kami juga tidak lupa untuk berdoa dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati, biarlah persembahan itu berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur menjadikan kehadirat-Mu Bapa, Tuhan Allah yang mengenal kami, yang mengasihi kami anak-anak manusia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran atau pengajaran firman-Mu Bapa sepanjang kami bernatal hari ini. Kami tahu Bapa bahwa kami boleh bernatal hanya di rumah saja, kami boleh bernatal melalui online saja Bapa. Namun kami percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memenuhi hati kami dan hadirat kami dengan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami juga mohon ampun atas pelanggaran dosa kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami, Bapa yang mengampuni kami, agar kami layak disebut anak Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami atau nini kami, Biri Novita, Bapa Engkau berikan kesembuhan, Bapa Engkau yang akan sakit penyakitnya. Biri Marcel, Tuhan Engkau yang sembuhkan penyakit dari Biri Marcel kami ini. Teman kami atau saudara kami Kiarin Barus, Bapa berkati ia Bapa dengan pemulihan dia Bapa agar pulih kembali baik Bapa, dan kami juga setiap anak-anak-Mu Engkau berkati, Engkau lindungi, berikan kesehatan dan sukacita. Biarlah semangat Natal hari ini Bapa memenuhi hadirat-Mu Bapa kepada kami anak-anak-Mu, agar kami boleh berserah diri ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Bahkan untuk guru-guru KKR Bapa di mana berada, kami berkati baik setiap kegiatan, baik setiap pelajaran, setiap yang ia kerjakan Tuhan Engkau yang berkenan, Engkau yang memberkati. Bahkan Bapa, biarlah hari Natal hari ini Bapa kami boleh saling bersalam-salaman Bapa dalam hati kami, berdoa bersama-sama Bapa agar semua yang terlalui Bapa yang sudah terjadi Engkau boleh berkati, Engkau boleh hapuskan.
biar Bapak kami boleh sehat-sehat Bapak. Engkau yang boleh angkat sakit penyakit, Engkau yang boleh hilangkan setiap virus yang terjadi dalam dunia ini. Kami percaya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja, karena kami berdoa dalam suatu yang indah. Tuhan Yesus yang selamat kami hidup. Amin. Untuk tiara mereka kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sebelumnya ini terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Natal di hari Natal ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari dalam Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Runggun Tanjung Morawa Kanan, guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, segala sesuatunya diberkati mulai hari ini, esok, dan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.